Halo anak-anak ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Jangan lupa selalu berdoa agar kita tetap sehat dan gembira. Masih tentang energi, Ibu Puji Rahayu kali ini akan menjelaskan materi tentang transformasi energi dalam sel dan metabolisme sel. Setelah menyaksikan tayangan video ini, diharapkan kalian mampu 1. Menjelaskan tentang transformasi energi di dalam sel, 2. Menjelaskan metabolisme sel, dan 3. Membedakan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak dalam tubuh manusia. Transformasi energi merupakan perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa energi bisa berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Contohnya adalah energi cahaya matahari menjadi energi kimia, kemudian dirubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Pada makhluk hidup heterotrof, yaitu manusia dan hewan, merupakan makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik atau makhluk hidup yang tidak mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Energi bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Energi ini akan mengalami transformasi, mulai dari energi potensial berubah energi kimia makanan menjadi energi panas dan energi gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Transformasi energi terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel. Kita tahu bahwa bagian terkecil dari makhluk hidup itu adalah sel. Disitulah tempat terjadinya transformasi energi. Sebelum mengetahui di mana tepatnya transformasi energi itu berlangsung, kalian perlu tahu bahwa ini adalah salah satu bentuk sel tumbuhan. Sel itu tidak bisa diamati dengan mata biasa tanpa bantuan mikroskop elektron. Nah, apabila sel dilihat dengan mikroskop, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan itu ada bermacam-macam organel. Ada ribosom, ada badan Golgi, ada kloroplas, ada vakuole, ada mikrotubul, ada mitokondria, ada sitoplasma, dan masih banyak lainnya. Khusus pada pembahasan transformasi energi ini, nanti yang berperan adalah kloroplas dan mitokondria. Jadi kloroplas dan mitokondria ini adalah organel-organel yang terdapat di dalam sel makhluk hidup. Transformasi energi dalam sel. Semua makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan proses kehidupan. Tumbuhan dan manusia memperoleh energi melalui proses yang berbeda, karena tumbuhan merupakan makhluk hidup yang autotrof, yaitu makhluk hidup yang mampu untuk membuat makanannya sendiri. Mitokondria dan kloroplas merupakan organel penting bagi tumbuhan untuk melangsungkan transformasi energi. Manusia dan hewan melangsungkan transformasi energi di dalam mitokondria. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria merupakan organel dalam sel yang bertindak seperti sistem pencernaan yang mengambil zat-zat penting atau zat gizi dari tubuh dan menciptakan energi untuk sel. Proses menciptakan energi sel tersebut dikenal dengan respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Mitokondria banyak terdapat pada sel otot dan sel saraf pada makhluk hidup. Yang kedua adalah transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hidot daun yang terdapat dalam sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Nah, klorofil ini berfungsi dalam proses fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil digunakan untuk melancarkan proses fotosintesis, yaitu untuk mereaksikan karbon dioksida dan air menjadi glukosa atau karbohidrat.
Selain energi kimia dalam glukosa, hasil reaksi juga berupa oksigen yang dapat digunakan untuk aktivitas seperti tumbuh, berkembang, dan bernafas. Jadi energi radiasi sinar matahari yang berbentuk energi cahaya dirubah menjadi energi potensial dan energi kimia yang disimpan dalam molekul karbohidrat bahan makanan lainnya. Lalu, energi ini selain dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, juga dimanfaatkan makhluk hidup lain yang mengonsumsi tumbuhan tersebut, seperti manusia dan hewan. Sekarang kita beralih ke metabolisme sel. Transformasi energi berlangsung melalui proses metabolisme. Metabolisme sel adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Reaksi metabolisme sel melibatkan kerja enzim. Ada dua macam reaksi metabolisme. Yang pertama adalah anabolisme atau fotosintesis, dan yang kedua adalah katabolisme atau respirasi. Kita simak satu persatu. Yang pertama adalah anabolisme atau fotosintesis. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembentukan makanan. Dalam hal ini adalah glukosa dari molekul anorganik yaitu karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya. Di dalam klorofil terjadi transformasi energi dari energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa atau karbohidrat. Glukosa hasil fotosintesis sebagian digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas, sedangkan sebagian disimpan dalam bentuk amilum. Dan amilum inilah salah satu bentuk karbohidrat. Dilihat dari reaksi kimianya, reaksi sederhana fotosintesis adalah sebagai berikut. 6CO2 atau karbon dioksida plus 6H2O atau air ditambah dengan adanya energi cahaya matahari yang mengenai klorofil, maka di dalam tumbuhan tersebut akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa, ini merupakan energi kimia, dan O2 atau oksigen. Inilah reaksi sederhana fotosintesis. Bukti terjadinya proses fotosintesis bisa dilakukan dengan percobaan yang ditemukan oleh Ingenhousz. Maka percobaannya dinamakan percobaan Ingenhousz. Percobaan Ingenhousz membuktikan bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Nah, caranya adalah siapkan tabung, kemudian diisi air, kemudian siapkan tanaman hidrilla, siapkan pula corong kaca, posisinya seperti ini, kemudian diikat dengan kawat agar corong kaca ini bisa terapung di air, ya. Kemudian corong ini ditutup dengan tabung reaksi. Kemudian letakkan tabung ini di bawah sinar matahari atau juga bisa di bawah sinar lampu. Amati beberapa saat. Karena di sini ada tumbuhan hidrilla dan ada sinar matahari, maka dia akan melakukan proses fotosintesis. Ini bisa dibuktikan ternyata pada tabung reaksi yang di atas ini akan timbul gelembung-gelembung udara. Ini membuktikan bahwa proses fotosintesis pada tanaman hidrilla menghasilkan oksigen. Tadi sudah dikatakan bahwa hasil fotosintesis yang berupa glukosa itu digunakan untuk aktivitas, kemudian sebagian besar juga disimpan sebagai amilem. Nah, percobaan SAS ini bisa membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan amilem. Pada percobaan SAS, prosesnya diawali dengan menutup sebagian daun menggunakan kertas perak atau aluminium foil. Proses ini dilakukan saat daun masih berada di pohon. Maksudnya adalah untuk melihat pengaruh cahaya pada proses fotosintesis. Daun yang sudah tertutup aluminium foil ini
dibiarkan sesaat untuk memberi kesempatan pada tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Jadi di sini ada sebagian daun yang tertutup, ada yang tidak. Ya. Nah, ini dilakukan untuk melihat pengaruh sinar matahari pada proses fotosintesis. Setelah beberapa saat, petiklah daun ini, ya. Kemudian daun ini masukkan ke dalam air dan kemudian direbus. Tujuan dari merebus daun ini adalah untuk merusak sel-sel daun. Karena sel-sel daun yang rusak itu akan memecah amiloplas, yaitu plastida yang digunakan untuk menyimpan amilum. Jika amiloplas pecah, maka amilum akan bebas tersebar, sehingga ketika nanti terkena larutan iodin akan mudah menampakkan birunya. Setelah itu, masukkan daun ini ke dalam alkohol yang juga panas. Ini tujuannya untuk melarutkan klorofil yang ada pada daun. Sehingga warna daun setelah pelarutan, klorofil ini nantinya akan menjadi pucat. Nah, kemudian setelah itu, masukkan daun tersebut ke dalam larutan iodium. Tujuan memasukkan daun ke dalam larutan iodium ini adalah untuk melihat adanya amilum atau zat tepung yang ada pada daun. Nah, pada uji amilum ini terlihat bahwa daun yang ditutupi kertas perak atau aluminium foil itu akan berwarna putih, dan yang tidak tertutupi oleh aluminium foil itu akan berwarna biru kehitaman. Nah, yang berwarna biru kehitaman inilah yang mengandung amilum. Metabolisme yang kedua adalah katabolisme atau respirasi. Respirasi merupakan suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Dari respirasi dihasilkan energi kimia untuk kegiatan kehidupan seperti anabolisme, gerak, dan pertumbuhan. Proses respirasi terjadi di dalam organel mitokondria. Proses transformasi energi di dalam mitokondria memerlukan oksigen. Oksigen diperoleh saat makhluk hidup bernafas. Saat bernafas, oksigen yang telah diikat sel-sel darah merah atau hemoglobin dibawa menuju sel-sel yang memerlukan. Selanjutnya, oleh sel-sel tubuh, oksigen digunakan untuk melakukan pembakaran atau oksidasi senyawa sumber energi seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh untuk melakukan oksidasi yang disebut dengan respirasi. Adapun reaksi sederhana respirasi adalah sebagai berikut. C6H12O6 atau glukosa bersama dengan 6O2 atau oksigen itu akan menghasilkan 6CO2 atau karbon dioksida dan 6H2O atau air serta menghasilkan energi. Sekarang ke sistem pencernaan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Perombakan ini akan menghasilkan sejumlah energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Sekarang kita lihat yang pertama adalah proses pencernaan atau proses metabolisme karbohidrat dalam tubuh. Pada awal pencernaan makanan, khususnya makanan yang mengandung karbohidrat akan dikunyah di mulut. Ya. Dengan bantuan gigi akan bercampur dengan air liur yang menghasilkan enzim petialin. Enzim ini mengubah makanan yang mengandung zat karbohidrat dalam bentuk senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dalam bentuk maltosa. Kemudian makanan diteruskan ke lambung dan usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari, makanan kemudian bercampur dengan getah pankreas yang mengandung enzim amilase. Enzim amilase ini akan memecah pati menjadi senyawa karbohidrat yang lebih sederhana lagi, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian senyawa-senyawa tersebut
diserap melalui dinding usus dan dibawa sel-sel tubuh melalui aliran darah dan sebagian besar menuju ke hati. Dan apabila dalam hati terdapat kelebihan glukosa, maka diubah menjadi glikogen. Hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah dengan bantuan hormon insulin yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Hormon insulin berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah. Inilah proses metabolisme karbohidrat dalam tubuh. Yang kedua adalah proses metabolisme protein dalam tubuh. Proses pencernaan protein juga menggunakan enzim, akan tetapi enzim yang digunakan adalah berbeda. Setelah protein melalui mulut dan kerongkongan, protein dicerna oleh lambung oleh enzim pepsin. Pepsin itu akan memecah atau menguraikan senyawa protein yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dalam bentuk proteosa, pepton, dengan bantuan air tentunya. Kemudian senyawa tersebut masuk ke usus dan dicerna oleh enzim tripsin. Enzim tripsin memecah senyawa itu menjadi senyawa lebih sederhana lagi, yaitu peptida dan dipeptida. Kemudian dipecahkan lagi menjadi bentuk asam amino, sehingga dapat diserap oleh dinding usus halus untuk disebarkan ke sel-sel tubuh melalui pembuluh darah. Itulah proses metabolisme protein dalam sel tubuh. Protein tidak bisa disimpan dalam tubuh, sehingga kelebihan protein akan segera dibuang atau dirubah menjadi zat lain. Zat sisa penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni, dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak, di mana oksidasi 1 gram protein dapat menghasilkan energi 4 kalori. Oh ya anak-anak, kalian juga perlu tahu bahwa protein memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tetapi kelebihan protein pun juga berdampak tidak baik pada tubuh kita. Kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembekakan hati dan ginjal, karena beban organ-organ tersebut lebih berat dalam mengurangkan protein dan mengeluarkannya melalui air seni. Begitu juga bila kita kekurangan protein, itu juga berdampak buruk. Gangguan kekurangan protein biasanya bersamaan dengan kekurangan karbohidrat. Gangguan ini dinamakan dengan busung lapar atau sering disebut dengan hunger odem. Busung lapar ada 2 macam, yaitu kwashiorkor dan maramus. Berikut ini adalah gambar anak-anak yang terkena kwashiorkor dan maramus. Ya, anak-anak yang terkena kwashiorkor ini biasanya mereka berlebih dalam konsumsi karbohidrat dan sangat kekurangan protein. Jadi gejalanya adalah perutnya buncit dan menonjol dan ketidakmampuan untuk tumbuh atau bertambahnya berat badan. Kemudian yang kedua ini adalah maramus ya. Maramus itu terjadi ketika tubuh kekurangan energi atau kalori dan lebih sering terjadi pada anak-anak dan bayi. Kondisi ini akan menyebabkan dehidrasi dan penurunan berat badan. Gejala maramus itu ya penurunan berat badan, diare kronis, kemudian perutnya cekung atau kempes. Adalah proses metabolisme lemak dalam tubuh. Berbeda dengan proses pencernaan karbohidrat dan protein dalam tubuh manusia, proses pencernaan lemak tidak terjadi di mulut dan di lambung. Ya, hal ini disebabkan karena di mulut dan di lambung tidak memiliki enzim lipase. Nah, setelah melalui lambung, senyawa lemak tersebut masuk ke dalam usus sehingga merangsang hormon kolecisstokinin. Hormon kolecisstokinin ini menyebabkan kantong empedu mengeluarkan cairan empedu atau bilus ke dalam usus 12 jari. Empedu memegang peranan penting dalam memecah
Senyawa lemak menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu asam lemak dan gliserida. Pada waktu asam lemak dan gliserida diserap melalui dinding usus, keduanya diubah kembali menjadi lemak dalam bentuk ukuran lebih kecil, sehingga dapat diserap oleh dinding usus halus untuk disebarkan ke sel-sel tubuh melalui pembuluh darah. Itulah proses metabolisme lemak di dalam tubuh. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.